Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lewat kutipan bacaan Injil tadi kita diajak untuk melihat Tuhan Yesus Kristus yang mengkritik dengan begitu keras terhadap sikap dan perilaku orang-orang Farisi, dengan mengatakan, "Hai kamu orang-orang munafik." Pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus mengkritik mereka? Jawabannya pun kita temukan di dalam perikop tadi. Karena mereka sungguh hanya mengutamakan perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan apa yang dibuat oleh manusia itu bernilai pembenaran bagi dirinya, bagi diri mereka. Menguntungkan bagi mereka untuk tatanan kehidupan mereka sebagai orang Farisi. Sementara Yesus Kristus mengajak kepada mereka agar mereka menghidupi apa yang dikehendaki oleh Allah.
perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada motivasi-motivasi yang jujur demi kemuliaan Tuhan dan kehidupan bersama yang semakin indah. Bukan berdasarkan pada apa yang memberi keuntungan kepadaku, tetapi apa yang menjadikan orang lain menikmati kebebasan, menikmati keindahan di dalam hidup. Tentu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun pada kesempatan ini juga diajak untuk mencoba melihat pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing. Sudahkah apa yang kita lakukan sungguh didasarkan pada perintah-perintah Tuhan demi hidup yang semakin baik, hidup yang membebaskan, hidup yang berbuahkan sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai di dalam keseharian kita? Ataukah selama ini kita masih mempergunakan pertimbangan-pertimbangan apa yang menguntungkan bagiku, orang lain masa bodoh? Jikalau semacam itu yang masih terjadi, maka tentu kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi yang diceritakan di dalam kutipan bacaan Injil tadi. Para saudara yang terkasih, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk semakin hari menjadi semakin mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan menghadirkan karya kasih-Nya lewat perbuatan-perbuatan kita.